Negeri Bahari. Inilah nama yang pantas disematkan untuk Indonesia. Dari seluruh luasan wilayahnya, hanya 1/3-nya berupa daratan. Sisanya adalah perairan yang penuh dengan kekayaan di dalamnya. Seperti inilah kehidupan sebagian besar masyarakat pesisir di Indonesia. Pagi hari mereka sudah berangkat ke laut untuk menjemput rezeki ke tengah lautan. Menangkap hasil laut guna kepentingan makan sehari-hari atau dijual untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Masyarakat pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan. Dalam kehidupan ekonomi, nelayan di daerah pesisir memiliki ekonomi yang kurang, sehingga banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan sampingan, seperti usaha pengeringan ikan, pembuatan garam, pengasapan ikan, dan salah satunya budidaya ikan, udang, rajungan, maupun lainnya. Hasil laut atau hasil usaha masyarakat pesisir dijual di pasar dan ada yang dikirim ke luar daerah. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang pengelolaan budidaya pesisir, yaitu teripang pasir. Teripang atau yang dikenal juga dengan timun laut merupakan salah satu komoditas laut ekonomis penting karena mempunyai peluang pasar yang sangat baik. Teripang merupakan hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang dan termasuk anggota hewan berkulit duri. Beberapa spesies teripang yang mempunyai nilai ekonomis penting, di antaranya teripang pasir atau teripang putih, Holothurias scabra, teripang koro Microtel nobelis, teripang pandan Tenota ananas, teripang donga Stichopus sp, dan beberapa jenis teripang lainnya. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa teknologi pembenihan dan budidaya teripang pasir sudah siap diterapkan oleh masyarakat atau stakeholder. Teknik pemeliharaan larva, pendederan benih, formulasi pakan buatan untuk benih teripang, penggunaan probiotik dan prebiotik pada pakan untuk benih teripang, dan penelitian aspek penting lain teripang telah dilakukan. Sarana yang diperlukan untuk pembenihan teripang pasir antara lain bak pemeliharaan induk, bak pemeliharaan larva, bak pemeliharaan juvenil atau pendederan, bak kultur alami, dan sarana penunjang berupa pompa air, blower, dan heater. Induk, hasil domestikasi yang dipelihara di tambak dengan panjang minimal 10 cm, berat total 100 gram, dan kondisi induk sehat atau tidak terdapat luka. Inovasi yang digunakan dalam budidaya teripang pasir ini yaitu inovasi budidaya kurung tancap untuk pengembangan usaha maupun untuk peningkatan kesadaran dalam kelestarian perairan lingkungan. Berikut cara budidaya teripang pasir. Benih dapat diperoleh dari alam secara langsung. Teripang kerap ditemukan di daerah pantai yang ditumbuhi lamun. Sebagai alternatif, kamu juga bisa memperoleh benih teripang dari usaha pembenihan ataupun balai benih yang memproduksi benih teripang. Pilihan benih berukuran 5-7 cm, tumbuhnya padat, berisi, dan tidak cacat. Pastikan pula benih teripang tidak mengeluarkan cairan berwarna kekuningan. Untuk pemula yang baru mulai membudidayakan teripang pasir, pemanfaatan wadah kerambatan cap dapat menjadi pilihan karena relatif lebih mudah. Wadah kerambatan cap terbuat dari bahan jaring dari waring hitam dengan ukuran mata jaring 1 cm. Rangka keramba dapat dibuat dari kayu gelam atau kayu yang tahan lapuk dengan ukuran panjang 2-3 meter dan diameter 10-15 cm. Ukuran keramba dapat disesuaikan dengan ketersediaan bahan, namun biasanya berukuran 10 x 10 x 2 meter.
Penempatan keramba dalam budidaya teripang pasir tidak kalah penting. Lokasi budidaya harus terlindungi dari hempasan ombak dan angin kencang pada kondisi perairan berpasir, ataupun pasir berlumpur yang bercampur dengan pecahan karang dan beberapa tanaman air seperti rumput laut, alang-alang laut, dan lamun. Budidaya teripang ini sebaiknya dilakukan pada daerah pasang surut dengan kedalaman 0,5 hingga 1,5 meter pada air surut rendah. Setelah ukurannya bertambah besar, teripang pasir dapat dipindahkan pada perairan yang lebih dalam. Proses pemeliharaan terdiri dari dua bagian, yaitu penebaran benih dan pemberian pakan. Penebaran benih teripang pasir dengan tingkat kepadatan 15 dan 30 ekor per meter persegi. Penebaran sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari agar teripang terhindar dari stres. Tambahkan pula campuran pupuk kandang dan dedak halus dengan perbandingan masing-masing 1,1 sebagai pakan teripang. Berikan pakan berupa pupuk kandang yang berasal dari kotoran sapi atau kotoran ayam agar lebih maksimal. Tambahkan dedak halus pada kotoran ayam sebagai bahan pupuk kandang. Saat budidaya, teripang akan mengalami luka di bagian tubuhnya yang disebabkan oleh perubahan-perubahan sebagai berikut. Nah, selanjutnya teripang pasir dapat dipanen setelah mencapai berat basah 200 hingga 250 gram dengan panjang 15-20 cm. Pemanenan teripang pasir sebaiknya dilakukan pada waktu air surut di pagi hari sebelum teripang membenamkan diri ke pasir. Itulah cara budidaya teripang pasir. Pembesaran teripang pasir menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini membuktikan bahwa teripang pasir dapat dibudidayakan di laut dan dapat menjadikan alternatif usaha bagi masyarakat pesisir, sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat. Terima kasih.